Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Bilang sama kiri kanan depan belakang saudara, kamu juga. Saya masih dalam serial khotbah kebenaran karena iman. Amin. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita, dikahiosis, the act of God, declaring man free from guilt and acceptable to him. Setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Allah mendeklarasikan semua orang percaya sudah dibenarkan di hadapannya. Allah mendeklarasikan saudara sudah dibebaskan dari kesalahan dan diterima di hadapannya sebagai orang yang benar. Dengan kata lain, Allah sudah mendeklarasikan saudara, mendeklarasikan saya, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tetapi saya masih banyak melihat banyak orang Kristen yang selalu berkata, saya orang berdosa, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Padahal Tuhan sudah mendeklarasikan saudara dan saya adalah orang benar. Betapa beraninya saudara mengatakan saya orang berdosa, sedangkan Allah sudah mendeklarasikan kamu orang benar. Saya berharap tidak ada satupun lagi jemaat Bethesda yang berkata saya orang berdosa. Jangan. Saudara dan saya adalah orang benar. Kita firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku, Paulus, berterang-terangan menentang dia. Sebab ia salah. Kefas, siapa Kefas? Kefas adalah nama lain dari Petrus. Kefas adalah nama lain dari Petrus. Siapakah Petrus? Petrus adalah orang yang kepadanya Yesus pernah berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Petrus, dia duduk makan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Petrus mengalami Yesus secara fisik, kematiannya, kebangkitannya. Waktu pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, Alkitab berkata 3.000 orang diselamatkan. Betapa luar biasanya Petrus. Beberapa pasal berikutnya saudara menemukan Petrus berkhotbah lagi, jumlah mereka bertambah kira-kira menjadi 5.000 orang. Petrus diutus ke rumah Kornelius. Petrus berkhotbah di sana, memberitakan Injil. Kornelius dan seisi rumahnya diselamatkan. Betapa luar biasanya Petrus. Pertanyaan saya, di mana Paulus saat itu? Di mana Paulus saat itu? Paulus, dia belum menjadi Paulus. Pada saat itu dia masih Saulus. Apa yang dia lakukan saat itu? Ketika Petrus berkhotbah luar biasa, dia menangkap dan dia menganiaya orang-orang percaya. Jadi Petrus melayani Yesus terlebih dahulu. Paulus terkemudian. Tetapi Petrus, dia mendapatkan pengertian tentang Injil hanya dari sudut pandang orang Yahudi bahwa Mesias mati untuk dosa-dosa mereka. That's it. Hanya sebatas itu. Petrus, dia tidak pernah mengerti yang namanya divine exchange, pertukaran tempat secara ilahi. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Ini semua bukan tulisan Petrus, ini semua tulisan Paulus. Paulus yang mendapatkan pewahyuan tentang Injil. Jadi Petrus melayani Yesus terlebih dahulu, tetapi ada saatnya di mana Paulus berterang-terangan menentang Petrus sebab Petrus salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kita akan sama-sama melihat cerita, sebuah cerita nanti kita akan sama-sama melihat. Saya percaya cerita ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini saya percaya Roh Kudus mengingatkan kembali kepada saudara tentang cerita ini. Supaya saudara juga jangan salah sama seperti Petrus. Saudara masih ingat ketika Petrus diutus ke rumah Kornelius untuk memberitakan Injil di sana? Sebelum Petrus diutus ke rumah Kornelius, Allah terlebih dahulu mengutus malaikatnya ke rumah Kornelius untuk memberitahukan kepada Kornelius, kamu harus menjemput seseorang yang bernama Simon yang sedang menumpang di rumah Simon juga. Simon penyamak kulit. Kamu harus jemput dia karena dia akan menumpang di rumahmu dan dia akan memberitahukan kepada kamu apa
yang harus kamu lakukan supaya kamu diselamatkan. Dengan kata lain, Petrus akan memberitakan Injil kepada kamu. Dia akan memberitahukan kepada kamu bagaimana caranya kamu diselamatkan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa tidak malaikat Tuhan saja yang pergi ke rumah Kornelius memberitakan Injil di sana? Kenapa Allah tidak mengutus malaikatnya? Karena malaikat tidak mendapatkan amanat agung. Manusia yang mendapatkan amanat agung. Jadi buat saya memberitakan Injil merupakan kehormatan buat saudara buat saya. Ini kehormatan yang tertinggi. Amin. Kenapa? Karena manusia terhilang. Manusia ditebus dengan harga yang mahal. Dan sekarang memberitakan Injil diberikan kepada manusia. Ini kehormatan. Jadi Allah mengutus malaikat Tuhan pergi ke rumah Kornelius, memberitahukan supaya Kornelius menjemput Petrus. Keesokan harinya, Alkitab menceritakan ketika ketiga orang diutus untuk menjemput Petrus. Ketika ketiga orang ini sedang dalam perjalanan ke Yope, Petrus ada di Yope saat itu. Apa yang terjadi sama Petrus? Perhatikan baik-baik. Kisah pasal 10 ayat 11 sampai 16. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang yang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Alkitab menceritakan hari kira-kira pukul 12, Petrus naik ke atas, Petrus mau berdoa. Dan Petrus merasa lapar saat itu. Sama seperti sekarang, saudara datang ke gereja, udah mau jam 12, saudara merasa lapar. Kemudian pendeta khotbah tentang makanan, makin lapar saudara. Hari jam 12, Petrus naik ke atas untuk berdoa dan dia merasa lapar. Kemudian Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus, turun kain. Dan di situ ada penglihatan binatang-binatang yang haram menurut tradisi orang Yahudi. Kemudian Tuhan berkata kepada Petrus, "Ambillah, sembelihlah dan makanlah." Kemudian Petrus berkata, "Tuhan, tidak. Aku belum pernah makan makanan yang haram dan tidak tahir, tidak." Tapi Tuhan berkata kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal. Karena kalau Tuhan berkata, sembelih, makan, artinya halal. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan hal ini terjadi sampai berapa kali? 3 kali. Petrus, sembelih, makan. Enggak Tuhan, aku gak makan yang haram dan tidak tahir. Makan. Enggak Tuhan. Makan. Enggak, bandel Petrus. Dan Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Tuhan sudah menyatakan, mendeklarasikan, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Betapa beraninya saudara berkata, aku orang berdosa, sedangkan Allah sudah menyatakan, kamu orang benar. Amin. Saya masih banyak menemukan ada begitu banyak orang Kristen kalau datang sama Tuhan berdoa, mempergunakan kata-kata yang sama yang dipergunakan oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Celakalah aku Tuhan sebab aku binasa, aku orang berdosa. Celakalah Tuhan aku binasa sebab aku orang berdosa. Mereka berpikir kalau mereka berdoa dengan menggunakan kata-kata demikian, mereka berpikir mereka bisa membuat Tuhan terkesan, impress sama mereka. Saudara menghina, tahu nggak? Kalau saudara berkata, celakalah aku binasa sebab aku orang berdosa, saudara menghina apa yang sudah Allah kerjakan melalui anaknya di atas kayu salib. Sesungguhnya saudara mau berkata, Tuhan, apa yang anak mau kerjakan di atas kayu salib belum cukup Tuhan, saya masih dosa nih. Saudara menghina. Apa yang saudara katakan, saudara menghina karena saudara mau berkata, Tuhan, apa yang anak mau kerjakan membayar hutang saya belum lunas Tuhan. Padahal sudah lunas. Saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah perjanjian lama. Saudara dan saya hidup di bawah perjanjian baru. Segala sesuatunya berubah, Pak. Dalam perjanjian lama, Allah berkata, aku akan membalaskan kesalahanmu kepada keturunanmu yang ketiga, yang keempat. Betapa mengerikan. Tapi dalam perjanjian baru, Allah bersumpah. Dia gak perlu bersumpah.
Tapi dia bersumpah, aku tidak lagi mengingat kesalahanmu dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Amin. Segala sesuatunya berubah. Di dalam perjanjian lama, Allah menghanguskan kota, menghancurkan kota ketika mereka menolak Allah dan tidak mau percaya kepada Allah. Tapi dalam perjanjian baru, waktu Yakobus, Yohanes melihat Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria, mereka berkata kepada Yesus, maukah engkau supaya kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Alkitab berkata, Yesus berpaling kepada mereka, menegur mereka. Kira-kira Yesus berkata begini, roh macam apa yang kamu miliki? Aku datang bukan untuk membinasakan, aku datang untuk menyelamatkan. Segala sesuatunya sudah berubah. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah mendeklarasikan saudara, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Jangan lagi pernah berkata saya orang berdosa. Jangan. Saudara harus percaya. Saudara harus mengakui. Saudara harus berjalan di dalamnya. Terus deklarasikan saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Di situ ada berkat Tuhan yang bisa mengalir dalam hidupmu. Untuk orang-orang yang dibenarkan karena iman. Ingat kita sudah sama belajar minggu yang lalu, listrik dan karet. Kalau saudara berkata saya orang berdosa, saudara karet. Listrik gak bisa mengalir melalui karet. Berkat Tuhan gak bisa mengalir dalam hidupmu. Kita sudah lihat contohnya kemarin, ada seorang perempuan Samaria. Anaknya sakit, sangat menderita karena diikat oleh setan. Dia datang sama Yesus dan dia berkata, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Sebutan anak Daud hanya untuk orang-orang Yahudi. Hanya orang-orang Yahudi yang memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Kenapa? Karena orang Yahudi yang tahu bahwa Mesias itu datang dari keturunan Daud. Jadi dia orang Samaria, dia datang sama Yesus. Dengan kata lain, dia datang berpura-pura sebagai orang Yahudi, padahal dia orang Samaria. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, Yesus tidak menjawab sedikit pun. No respon. Waktu saya baca awalnya saya pikir, oh kenapa Yesus begini? Seharusnya Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tapi pada akhirnya kita tahu, orang ini kemudian memanggil Yesus, Tuhan kasihanilah aku, anak Daudnya hilang. Artinya dia tidak lagi datang berpura-pura sebagai orang Yahudi, dia datang apa adanya. Dan di situ pada akhirnya kita tahu, anaknya disembuhkan. Datang apa adanya saudara. Kalau saudara sudah dibenarkan, datang sebagai orang benar. Jangan lagi berkata saya orang berdosa. Ingat, mempersalahkan orang benar, membenarkan orang fasik, dua-duanya kekejian bagi Tuhan. Jadi jangan lagi pernah berkata saya orang berdosa. Jangan. Selalu deklarasikan, saya adalah orang benar karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi kembali kepada Petrus. Petrus mendapat penglihatan. Binatang-binatang yang haram. Sembelihlah, makanlah. Petrus berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab aku tidak makan makanan yang haram dan yang tidak tahir. Tapi Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Sesungguhnya binatang-binatang haram yang Tuhan kasih penglihatan kepada Petrus ini, berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Kornelius dan seisi rumahnya. Karena Kornelius bukan orang Yahudi. Dia perwira Romawi. Dan saya mau saudara mengerti, buat orang Yahudi, bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi adalah orang kafir. Jadi semuanya mengacu kepada Kornelius dan seisi rumahnya. Kenapa? Karena sebentar lagi Petrus mau dijemput oleh utusan Kornelius untuk dibawa ke rumahnya. Sebentar lagi Allah mau mengutus Petrus pergi ke rumah Kornelius memberitakan Injil. Dengan kata lain, Yesus mau bilang gini, kamu pergi ke sana, beritakan Injil. Kalau mereka percaya kepada pemberitaan Injil, maka mereka sudah aku kuduskan. Kalau mereka sudah dikuduskan, kamu tidak boleh mengatakan mereka kafir. Apa yang sudah aku kuduskan, kamu gak boleh bilang kafir. Jadi di sini Petrus mendapatkan pelajaran langsung dari Tuhan. Orang yang sudah percaya kepadaku, sekalipun bukan orang Yahudi, kamu gak boleh bilang mereka kafir. Mereka sudah dikuduskan. Oke, sekarang kita kembali ke Galatia. Apa salahnya Petrus? Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah.
Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya. Paulus berterang-terangan menentang Petrus sebab ia salah. Salahnya di mana? Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, siapakah Yakobus? Yakobus adalah gembala sidang di Yerusalem. Saudara masih ingat tadi saya katakan waktu Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta 3.000 orang diselamatkan? Sebagian besar orang-orang Yahudi. Nah, gembala sidangnya Yakobus. Saat itu. Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Petrus duduk sehidangan dengan saudara-saudara, orang Kristen. Saudara-saudara yang tidak bersunat. Apa yang dimaksud dengan saudara-saudara yang tidak bersunat? Orang Kristen tetapi bukan orang Yahudi. Orang Kristen tapi bukan orang Yahudi. Orang yang sudah percaya sama Yesus tapi berasal dari bangsa-bangsa lain. Tetapi setelah mereka datang, setelah orang-orang Yakobus datang, ia mengundurkan diri, dia bangun dari mejanya, dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Siapa saudara-saudara yang bersunat? Orang Kristen yang sudah percaya sama Yesus, tapi masih hidup di bawah hukum Taurat. Saudara-saudara yang bersunat di sini adalah berbicara tentang orang Yahudi yang sudah percaya sama Yesus, tapi masih hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang masih banyak orang Kristen yang sudah percaya sama Yesus, tapi masih hidup di bawah hukum Taurat. Waktu Kefas datang ke Antiokhia, perhatikan baik-baik. Waktu Kefas datang ke Antiokhia, Paulus berterang-terangan menentang Petrus. Kenapa? Waktu itu Petrus sedang duduk makan bersama-sama dengan orang-orang yang bukan orang Yahudi, tetapi sudah percaya sama Yesus. Tapi waktu Petrus mendengar bahwa orang-orang Yakobus datang, orang-orang Yahudi yang sudah percaya sama Yesus tapi masih hidup di bawah hukum Taurat, ingat mereka masih menganggap orang di luar bangsa Yahudi adalah bangsa kafir. Mereka masih menganggap. Jadi waktu dia mendengar orang Yakobus datang, dia bangun. Dia mengundurkan diri. Kenapa? Takut dikritik sama orang-orangnya Yakobus. Kenapa kamu duduk makan sama bangsa kafir? Padahal mereka sudah orang Kristen. Betul? Mereka sudah orang Kristen. Nah apa efeknya? Apa efeknya? Perhatikan baik-baik. Apa efeknya? Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi Petrus dia melayani Yesus terlebih dahulu. Tapi ada saatnya di mana Paulus berterang-terangan menentang Petrus. Kenapa? Karena Petrus salah. Petrus salah. Dan saya percaya hari ini kita melihat kembali cerita ini. Roh Kudus mau kita melihat kembali cerita ini. Untuk mengingatkan kembali kepada saudara. Supaya saudara dan saya juga jangan sampai salah lagi. Di mana salahnya Petrus? Ayat 14-16. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus berterang-terangan menentang Petrus. Sebab dia salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kelakuannya tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kelakuannya tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kebenaran Injil, kabar baik berkata, kalau kamu percaya sama Yesus, sekalipun kamu bukan orang Yahudi, kamu sudah dikuduskan, dibenarkan.
Petrus tahu hal ini. Dia mendapat pengajaran langsung dari Tuhan sebelum dia diutus ke rumah Kornelius. Apa yang aku katakan halal, kamu gak boleh bilang kafir. Nah, apa yang terjadi? Petrus, dia salah. Dia lagi duduk makan dengan bangsa-bangsa lain yang sudah percaya sama Yesus. Nah, buat orang Yahudi, bangsa-bangsa lain, itu adalah bangsa kafir. Buat orang Yahudi. Nah, Petrus waktu duduk makan dan dia mendengar orang-orang Yahudi yang lain datang, dia mengundurkan diri. Artinya apa? Dia takut dikritik. Artinya apa? Dia masih menganggap sekalipun orang ini sudah percaya sama Yesus, sekalipun dia bukan orang Yahudi, dia tetap kafir. Dia lupa sama pelajaran yang dia terima dari Tuhan. Kelakuannya tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Itu sebabnya waktu Paulus melihat, dia berterang-terangan menentang Petrus. Dia panggil, Pet, sini Pet. Kamu tahu, nggak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya kebenaran oleh iman dalam Kristus Yesus. Kita semua di sini adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Bukan karena hukum Taurat. Amin. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi sekalipun mereka bukan orang Yahudi, tapi karena mereka sudah percaya sama Yesus, mereka orang benar. Kenapa kamu masih menganggap dia orang kafir sehingga kamu menyingkir dari dia? Pet, kamu salah. Di sini salahnya. Jadi jangan biarkan ada seorang pun yang mengatakan kamu orang berdosa. Dan jangan pernah berkata, saya orang berdosa. Kalau saudara masih mengatakan saya orang berdosa dan saudara masih mengatakan kamu orang berdosa, kelakuanmu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kenapa semuanya diam? Dan hari ini kita melihat kembali cerita ini. Saya percaya Roh Kudus mau saudara melihat kembali cerita ini supaya saudara jangan melakukan kesalahan yang sama seperti Petrus. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara harus percaya. Saudara harus mengakui. Saudara harus mendeklarasikan setiap hari, saya orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya ada warisan buat orang-orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ada warisan buat saudara. Kalau saudara baca Alkitab, saudara ketemu berkat orang benar, itu bagian saudara. Saudara baca kitab Amsal, ada begitu banyak warisan orang-orang benar. Tapi hari ini saya mau ngajak saudara untuk melihat warisan orang benar dari Yesaya pasal 54. Perhatikan baik-baik. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Setiap senjata yang ditempa kepada engkau tidak akan pernah berhasil. Setiap tuduhan yang dilontarkan kepadamu, engkau akan buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian. Yang menjadi bagian di sini dalam bahasa aslinya terjemahannya adalah nakalah, yang artinya inheritance, heritage, warisan. Inilah yang menjadi warisan hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Kebenaran yang mereka terima. Anugerah kebenaran. Ada kebenaran yang diberikan kepada saudara. Kebenaran karena apa? Karena iman. Inilah warisan yang menjadi bagian orang-orang yang dibenarkan karena iman. Amin. Ini warisan saudara. Kalau saudara baca dari ayatnya yang pertama, apa warisannya? Engkau akan mengembang ke kiri, engkau akan mengembang ke kanan. Gak ada yang bilang amin. Kesempatan yang terakhir. Engkau akan mengembang ke kiri, engkau akan mengembang ke kanan. Amin. Saya mengerti kenapa saudara bilang, bukan badan saudara yang mengembang ke kiri ke kanan. Saudara masih mikir-mikir, jangan bilang amin dulu nih. Apa dulu mengembang ke kiri, mengembang ke kanan. Engkau akan menduduki kota-kota sunyi, kata Alkitab. Amin. Anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan.
Besar kesejahteraan mereka. Klaim buat anak-anak saudara. Amin. Itu sebabnya Alkitab berkata, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Jadi apapun profesi anak-anakmu, deklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Warisan saudara apa? Anak cucumu. Besar kesejahteraan mereka. Apapun profesi mereka marketing yang sukses. Mereka dokter yang sukses. Mereka arsitek yang sukses. Amin. Apapun profesi anak-anakmu, sukses. Klaim setiap hari, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Kamu tidak akan pernah mendapat malu. Kamu ditegakkan di atas kebenaran. Kamu jauh dari pemerasan. Kamu jauh dari kekejutan. Amin. Kalau ada orang yang menyerbu kamu, itu bukan daripadaku, kata Tuhan. Setiap orang yang menyerbu kamu, semuanya akan rebah. Wow. Betapa luar biasa berkat orang-orang yang dibenarkan karena iman. Itu sebab minggu yang lalu saya berkata, betapa luar biasa, betapa dahsyatnya Allah kita. Sebab karena kasih karunia, kamu dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Yesus Kristus. Jadi penebusan yang Yesus lakukan bukan hanya menjadikan saudara orang yang benar, tapi kita juga sudah lihat dalam Galatia, ia diutus untuk menebus kita. Penebusan yang Yesus lakukan bukan hanya menjadikan kamu orang yang benar. Tapi Alkitab juga berkata, ia diutus untuk menebus kita supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Kamu bukan lagi hamba hari ini. Kamu anak. Allah telah mengutus roh anaknya ke dalam hati saudara. Sehingga saudara berkata, ya Abah, ya Bapa. Kamu bukan lagi hamba, kamu anak. Jadi Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, mau saudara hari ini percaya. Oleh karena penebusan yang anaknya lakukan, saudara bukan lagi orang berdosa, tapi orang benar. Tapi lebih daripada itu, Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, dia mau saudara percaya, dia adalah Bapamu, kamu adalah anaknya. Amin. Saya mau tanya sama saudara, siapa Bapa saudara? Pencipta langit dan bumi. Saudara bisa bayangin ketemu orang kenalan, ditanya, siapa Bapak kamu? Bapak saya, pencipta langit dan bumi. Betapa luar biasanya Bapak saya, pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya setiap senjata yang ditempa kepadamu tidak akan pernah berhasil. Amin. Setiap tuduhan yang dilontarkan kepadamu akan kau buktikan salah. Kenapa setiap senjata yang ditempa kepadamu tidak pernah berhasil? Kenapa? Kita lihat ayat sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembuskan api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembuskan api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Aku yang menciptakan tukang besi yang menghasilkan senjata. Tapi aku tahu pemusnahnya. Kenapa? Karena aku yang menciptakan dia. Dengan kata lain Tuhan bilang gini, aku yang menciptakan Lucifer. Aku tahu semua senjata yang diciptakan dia. Tapi aku tahu pemusnahnya. Karena aku yang menciptakan dia. Setiap senjata yang ditempa kepadamu enggak akan pernah berhasil. Tidak ada yang berhasil. Amin. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Inilah warisan untuk orang-orang yang dibenarkan karena iman. Setiap senjata yang ditempa kepadamu, senjata apapun yang ditempa kepadamu, tidak akan pernah berhasil. Saya mau kasih satu kesaksian. Ini terjadi sama saya. Beberapa minggu yang lalu. Saya punya aplikasi untuk melihat email saya. Jadi email saya ada 4 alamat email. Saya masukin semua ke dalam situ supaya saya bisa melihat semuanya dengan gampang. Email pribadi ada 2. Kemudian yang satu Yahoo, yang satu Gmail. Kemudian email gereja ada 2. The Grace Republic, kemudian sama Bethesda. Beberapa hari minggu yang lalu, tiba-tiba, selama bertahun-tahun nggak pernah email yang The Grace Republic sama email Bethesda, itu nggak pernah minta supaya saya login lagi. Nggak pernah. Jadi tiba-tiba email The Grace Republic, email Bethesda, itu mati. Betul-betul mati.
Saya nggak tahu, saya masukin password berkali-kali, saya lupa password. Saya harus minta istri saya, karena dia pegang IT, dia harus reset passwordnya, baru saya bisa reset password. Tapi saya nggak bisa masuk. Tahukah saudara, ini saya percaya, saya baru menyadari, ini bentuk perlindungan Tuhan. Setiap senjata yang ditempa kepadamu tidak akan pernah berhasil. Jadi saya masukin, saya lihat email saya ke email The Grace Republic nggak bisa, email Bethesda nggak bisa. Saya bilang sama Mesra, Esra gimana caranya ngereset password? Dia juga nggak tahu. Ternyata beberapa hari kemudian masuklah email yang mengatasnamakan dari Dirjen Pajak. Masuk, nama saya jelas di sana. Kemudian saya dikatakan begini, Anda belum melakukan pelaporan pajak. Segera melaporkan pajak. Sampai tanggal sekian-sekian. Kalau Anda tidak melaporkan pajak, maka Anda akan dikenakan denda sebanyak 48 kali. Wow, 48 kali. Panik ya saudara? Tapi saya tahu, saya sudah melakukan pelaporan pajak. Bulan Maret, semua. Pribadi, Bethesda, The Grace, sudah dilaporin semua, sudah beres sebelum saya pergi kemarin. Kemudian, karena saya nggak bisa buka, puji Tuhan ya, ini bentuk perlindungan Tuhan. Senjata apapun yang tempat kapanmu tidak akan pernah berhasil. Kemudian karena saya nggak bisa di sini, saya buka laptop, emailnya saya forward ke konsultan pajak. Karena pajak pribadi, pajak gereja juga ditanganin oleh konsultan. Saya forward ke dia. Pak, ini ada dari pajak. Kok katanya belum lapor? Wah udah kok Pak, saya udah beresin semua. Waktu bulan Maret. Kemudian dia buka pakai laptop. Terus dihubungin, Pak, jangan dibuka. Kenapa? Ini alamatnya bukan yang ngirim bukan Dirjen Pajak. Coba Bapak klik atasnya. Saya klik, oh iya bukan. Nama orang yahoo.com. Wah ini bilang, jangan dibuka Pak, ini scam. Ini scam. Kalau Bapak buka, karena di situ ada aplikasi rincian pembayaran tunggakan pajak Anda. Klik PDF-nya. Kalau saya klik itu PDF, scam, habis. Selesai. Tapi selama beberapa hari, saya nggak bisa buka email. Saya nggak bisa klik. Setiap senjata yang ditempa kepadamu tidak akan pernah berhasil. Gak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena setiap hari saya mendeklarasikan, saya orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Selalu saya katakan, inilah bagian, ayat yang ke-17. Inilah bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Selalu deklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Gak usah khawatir tentang anakmu, gak usah khawatir tentang apapun. Oh anak saya sekarang begini, anak saya begini. Cukup deklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa warisanmu sebagai orang yang dibenarkan karena iman? Anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Besar kesejahteraan mereka. Artinya apa? Anak-anakmu sukses. Gak usah pusing, hanya deklarasikan saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Anak-anakmu sukses. Anak-anakmu tidak pernah meminta-minta roti. Dia dokter yang sukses. Amin. Dia marketing yang sukses. Dia supervisor yang sukses. Dia aktor yang sukses. Inilah warisan orang-orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Setiap senjata yang ditempa kepadamu tidak akan pernah berhasil. Setiap tuduhan yang dilontarkan melawan kau di pengadilan, engkau buktikan salah. Ini bagian orang-orang yang dibenarkan karena iman. Ada satu kesaksian, perhatikan baik-baik. Ini luar biasa sekali. Itu sebabnya setiap hari deklarasikan setiap hari. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Shalom, nama saya JF Nainggolan. Saya berdomisili di Manado, Sulawesi Utara. Saya rutin dan setia mengikuti pelayanan Injil Kasih Karunia Allah secara online di channel YouTube Bethesda Church yang digembalakan oleh Pastor Ivan Tanujaya. Pada kesempatan ini izinkanlah saya bersaksi bahwa Tuhan Yesus sungguh ajaib. Keajaiban ini dialami oleh anak kami yang kedua, yaitu Grace Natali Nainggolan. Anak kami Grace bekerja di bidang teknologi informasi selama 4 tahun di Makati, Filipina. Dan suaminya bekerja di bidang farmasi di Macau. Demi kerinduan untuk berkumpul bersama suami, anak kami Grace resign dari pekerjaannya di Makati, Filipina. Namun setelah resign terjadi wabah COVID-19 sehingga Macau tempat bekerja suaminya di lockdown. Selama menunggu dibukanya lockdown ke Macau, anak kami Grace tinggal di rumah kakaknya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan.
Amin, dia nggak bisa pergi ke Makau. Kalau dia bisa langsung pergi ke Makau, dia tidak pernah mendengar Injil kasih karunia anaknya. Amin. Tapi ibunya setia mendengarkan Injil kasih karunia. Dan dia tinggal di rumah kakaknya Kelapa Gading, Jakarta Utara, bersama-sama berjemaat di Bethesda Church. Kami selalu mendengar firman kasih karunia Allah dan menyimpannya dalam hati, kemudian selalu memperkatakannya. Termasuk kami selalu memperkatakan, saya orang yang paling disayang Tuhan dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kami selalu mengambil bagian dalam perjamuan kudus memberitakan kematian Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tanggal 3 Maret 2023, lockdown di Makau berakhir. Dan penerbangan terbuka sehingga anak kami Grace bergegas berangkat ke Makau meskipun pesawat yang ditumpangi harus transit selama 12 jam di airport Changi, Singapura. Setibanya di airport Makau, dilakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian termasuk paspor, visa, dan keterangan domisili di Makau. Banyak penumpang tertahan di ruang tunggu imigrasi, tetapi waktu anak kami Grace diperiksa, petugas imigrasi Makau memberikan kemudahan dan meloloskan anak kami Grace melewati pemeriksaan imigrasi serta menyambut kedatangan anak kami Grace dan berkata, "Welcome to Makau." Wow, Tuhan Yesus sungguh ajaib. Keajaiban berlanjut waktu anak kami Grace menghadapi wawancara yang pertama di Grand Lisboa Hotel. Jumlah pelamar seluruhnya sebanyak 20 orang. Dan yang dinyatakan lulus sebanyak 7 orang termasuk anak kami Grace. Pada wawancara kedua, 7 orang yang dinyatakan lulus diseleksi lagi. Dan hanya 1 orang tenaga yang dibutuhkan untuk memanage sistem informasi di Grand Lisboa Hotel. Dari 7 kandidat yang lulus wawancara pertama, 6 diantaranya menguasai 3 bahasa, Inggris sebagai bahasa internasional, Mandarin yang digunakan di daratan Cina, dan bahasa Kantonis yang digunakan di Makau dan Hong Kong. Anak kami Grace hanya mampu berbahasa Inggris, tetapi tidak mampu berbahasa Mandarin dan Kantonis. Sungguh Tuhan Yesus ajaib. Anak kami Grace satu-satunya yang dinyatakan lulus pada wawancara yang kedua. Meskipun hanya menguasai bahasa Inggris dan tidak mampu berbahasa Mandarin dan Kantonis, tim seleksi divisi HRD mengucapkan congratulations and welcome to Grand Lisboa Hotel, Makau, karena formasi yang tersedia untuk direkrut hanya 1 orang tenaga IT. Tapi saudara bisa lihat, dia selalu mendeklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Besarlah kesejahteraan anak-anakmu. Amin, besarlah kesejahteraan anak-anakmu. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi deklarasikan setiap hari, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Khotbah tadi pagi juga ada masuk satu kesaksian. Ini luar biasa sekali. Setiap tuduhan yang dilontarkan kepadamu akan kau buktikan salah. Amin. Shalom Pastor Ivan. Saya mengeluarkan air mata mendengar khotbah pagi ini. Karena firman Tuhan hari ini dalam Yesaya pasal 54 ayat 17. Mengingatkan saya pada waktu almarhum suami saya membawa saya ke sidang perceraian tahun 2012. Karena saya tidak mau mengikuti almarhum melepaskan iman saya akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi agamanya berseberangan, suaminya ngancam, kalau kamu gak ikut saya, kita cerai. Saya sangat ingat pada waktu saya minta Pastor Ivan mendoakan situasi saya. Situasi saya saat itu dalam ketakutan, was-was. Karena saya selama hidup tidak pernah masuk dalam persidangan. Pastor Ivan memberikan firman ini, Yesaya pasal 54 ayat 17. Setiap tuduhan yang dilontarkan kepadamu akan kau buktikan salah. Inilah bagian orang-orang yang dibenarkan karena iman. Saya tidak pernah masuk dalam persidangan. Pastor Ivan memberikan firman ini, Yesaya pasal 54 ayat 17. Semua tuduhan suami saya dipersidangkan, Tuhan buktikan salah. Amin. Saya menang dan suami gagal menceraikan saya. Saudara bisa bayangin. Sepanjang yang saya tahu, saya baca kasus-kasus perceraian, tolong koreksi kalau saya salah. Hakim tidak pernah menggagalkan perceraian. Pasti dilolosin. Dilakukan mediasi nggak bisa, ya udah. Saya menang dan suami gagal menceraikan saya. Saya sempat berbicara sama anaknya, ternyata saat itu pada saat keputusan itu panitera persidangan bawa surat ke rumahnya, datang dan keputusannya apa?
menggagalkan semua tuduhan dan gugatan dari suaminya. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Inilah bagian orang-orang yang menerima kebenaran. Saya menang dan suami gagal menceraikan saya. Jadi ibu-ibu kalau ada yang mau dicerain suaminya, deklarasikan, saya orang yang menang karena iman dalam Kristus Yesus. Okay. Saya menang dan suami gagal menceraikan saya. Sampai almarhum, akhirnya mereka rujuk kembali. Mereka hidup kembali. Sampai almarhum meninggal dunia, kami tetap bersama-sama. Dengan anak-anak. Firman Tuhan ya dan amin. Semua nyata. Firman ini tidak pernah saya lupakan dari tahun 2012 sampai hari ini. Saya kaget karena hari ini Pastor Ivan khotbah dengan firman ini. Saya percaya bahwa saya dibenarkan dalam iman dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Jadi ingat baik-baik, selalu deklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus.